Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini saya akan menceritakan tentang kasus yang terjadi di Jepang. Insiden siswa SMA Putri Kabupaten Guangdong. Peristiwa itu terjadi di Prefektur Hiroshima, Jepang. Prefektur Hiroshima adalah bagian barat daya Pulau Honshu, Jepang, dengan sumber daya alam yang melimpah seperti gunung dan laut. Pertanian dan perikanan berkembang pesat. Ada sebuah kota kecil bernama Hatsukaichi di barat daya, Prefektur Hiroshima. Ini adalah pelabuhan kayu penting di Jepang. Populasi 110.000 orang. Kota Hatsukaichi memiliki dua kota dalam namanya. Pertama dalam bahasa Jepang berarti basar, kedua berarti kota. Dan di dalam bahasa Jepang ada yang berarti 20. Selama periode Kamakura, tempat ini mengadakan basar pada tanggal 20 setiap bulan. Seiring waktu, kota ini dikenal sebagai kota Hatsukaichi. Protagonis dari cerita ini bernama Kitaguchi Satomi. Pada usia 17 tahun, dia adalah siswa tahun kedua di SMA Prefektur Hatsukaichi. Rumah Satomi tinggal di daerah Kamihara di kota Hatsukaichi. Rumahnya adalah bangunan terpisah. Di sebelah kiri adalah bangunan utama, dan di sebelah kanan adalah pavilion 2 lantai. Terhubung secara internal, ada 5 orang di keluarga Satomi. Anggota keluarga adalah ayah, ibu, nenek, Satomi, dan adik perempuan. Ibu Satomi melahirkannya setelah 5 tahun menikah. Karena itu, dia sangat disayangi. Kemudian, Satomi memiliki adik perempuan lain. Keluarga hidup bahagia di sini. Sampai 5 Oktober 2004, hari ini adalah hari Selasa. Di pagi hari, Satomi mengendarai sepedanya dari rumah ke sekolah seperti biasa. Hari ini agak spesial. Dia tidak harus berada di sekolah sepanjang hari. Karena ini hari ujian, Satomi hanya ada ujian di pagi hari dan tidak ada kelas di sore hari. Satomi bersiap-siap untuk pulang sekolah. Setelah ujian siang hari, karena itu, sekolah pulang 3 jam lebih awal dari biasanya hari ini. Karena ini hari kerja, jadi dia tidak melihat beberapa pejalan kaki dalam perjalanan pulang. Pukul 1 siang, Satomi sudah kembali ke rumah. Saat ini orang tuanya sama-sama bekerja jauh dari rumah dan tidak di rumah. Hanya nenek dan adik di rumah. Mereka sedang menonton TV di ruang tamu di lantai 1. Setelah Satomi memasuki rumah, dia menyapa mereka dan duduk di samping untuk makan siang sendirian. Satomi merasa sedikit mengantuk setelah makan siang. Jadi, aku kembali ke kamarnya. Kamarnya tidak berada di gedung utama. Tempat ruang tamu berada, itu berada di lantai 2 pavilion sebelah. Meskipun dikatakan bahwa interior bangunan utama dan pavilion terhubung, namun masih ada jarak dari ruang tamu ke kamar Satomi. Dalam beberapa jam sampai pukul 5 sore, Satomi pergi untuk pekerjaan paruh waktu. Jadi dia kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur, istirahat sambil mendengarkan musik. 1 jam berlalu, ini jam 3 sore. Nenek dan saudara perempuan berada di ruang tamu. Di lantai 1 masih menonton TV. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan tragis dari lantai atas sebelah. Rupanya itu suara Satomi. Setelah mendengar teriakan itu, nenek dan adik perempuan itu segera bangkit ke lantai 2 untuk memeriksa situasinya. Mereka pergi dari lantai pertama ke lantai 2. Di pintu kamar Satomi, pintu dibiarkan terbuka dan tidak terkunci. Mereka mendorong untuk membuka pintu dan terperangah dengan pemandangan di depan, melihat bahwa Satomi ditutupi cairan merah, berbaring tak bergerak di lantai samping tempat tidur. Bahkan lebih menakutkan, di sebelah Satomi ada seorang pria aneh berdiri di sana. Pria itu berusia sekitar 20 tahun, berambut pendek, memegang alat di tangan. Melihat adegan ini, nenek dan adik ketakutan. Adik ketakutan dan lari ke bawah, bergegas keluar rumah. Bersembunyi 50 meter dari rumah di toko berkebun. Dia menangis sambil mengulangi berbicara ke pemilik toko berkebun.
Kakak ditikam. Setelah adik melarikan diri, nenek juga takut, cepat berbalik dan ingin pergi. Pria berambut pendek melihat seseorang tiba-tiba membuka pintu, terkejut dan berdiri di sana selama beberapa detik. Kemudian dia mengepalkan alat di tangannya, menikam 4 kali punggung nenek. Nenek jatuh ke lantai. Kemudian pria berambut pendek itu kabur dari rumah. Pada saat ini, meskipun nenek tertikam, tapi tidak ada tusukan di bagian vital. Dia duduk dengan seluruh kekuatannya, ingin menyelamatkan cucu perempuan yang berbaring di sebelah, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba dia berpikir masih memiliki seorang cucu perempuan. Tidak tahu apakah pria berambut pendek akan melukainya. Jadi nenek menutupi lukanya, menahan rasa sakit, kembali ke ruang tamu di lantai pertama, menelepon polisi dan kemudian pingsan. Polisi mengirim polisi segera setelah menerima laporan. Bergegas ke tempat kejadian, segera mobil polisi. Ambulan ada di tempat kejadian. Setelah mereka memasuki rumah, pertama kali menemukan nenek tergeletak di lantai, di sebelah telepon di lantai pertama, dan membawanya ke rumah sakit. Di kamar tidur di lantai 2, mereka menemukan Satomi yang berceceran cairan merah. Sudah tidak ada tanda vital. 10 luka ditemukan di tubuhnya setelah pemeriksaan forensik. Tubuh tidak ada bekas pelecehan. Polisi kemudian memeriksa di dekat rumah Satomi. Jika tersangka melarikan diri setelah melakukan kejahatan, jika dia keluar dan berbelok ke kiri, dia bisa memasuki rumah lain di dekatnya, atau melarikan diri dari sungai. Jika pergi ke kanan, ada jalan utama. Dia bisa lari ke arah yang berbeda. Jika ada yang melihat ke arah mana tersangka melarikan diri setelah meninggalkan rumah, mungkin itu akan membantu memecahkan kasus. Dapat menentukan apakah itu adalah seorang kenalan yang melakukannya. Polisi kemudian mulai mencari saksi-saksi. Mereka melakukan survei dari pintu ke pintu kepada penduduk terdekat. Tapi sangat disesalkan, pada saat kejadian, ada sangat sedikit pejalan kaki di jalan pada pukul 3 sore. Tidak ada yang melihat orang berlari keluar dari rumah Satomi. Polisi tidak tahu kemana tersangka melarikan diri, membawa banyak kesulitan untuk mendeteksi kasus ini. Nenek Satomi dilarikan ke unit perawatan intensif rumah sakit setempat. Berkat penyelamatan, dia secara ajaib selamat. Pada waktu bersamaan, pengumpulan barang bukti di TKP juga berjalan tertib. Polisi berhasil mengumpulkan sidik jari orang tidak dikenal di lokasi kejadian. Sidik jari bukan milik siapapun dalam keluarga. Kemungkinan besar, sidik jari yang ditinggalkan oleh tersangka. Beberapa cetakan sepatu dengan ukuran yang sama ditemukan di lantai kamar tidur Satomi. Polisi menyimpulkan bahwa itu tertinggal ketika tersangka melarikan diri. Temukan merek dan model sepatu yang sesuai dengan pola cetakan sepatu. Ukuran sepatu 26-27 cm. Ketombe ditemukan di kuku Satomi. DNA seorang pria berhasil diekstraksi dari bulunya. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa DNA milik tersangka. Meskipun polisi menemukan beberapa bukti penting, namun sangat sulit untuk menyelesaikan kasus berdasarkan bukti ini saja. Untungnya, adik dan nenek Satomi telah melihat wajah tersangka itu. Setelah diinterogasi, mereka mengatakan bahwa mereka ingat dengan jelas penampilan tersangka. Jadi, polisi berhasil menggambar potret seorang pria berdasarkan deskripsi adik perempuan dan neneknya. Pria itu ditandai dengan rambut pendek dan mata sipit. Jerawat terlihat di wajah, tubuh yang kuat, tinggi sekitar 165 cm, sekitar 20 tahunan. Setelah menggambar-gambar, keyakinan polisi prefektur Hiroshima, mereka percaya bahwa selama orang dalam potret itu ditentukan, ditambah cetakan sepatu, sidik jari, DNA, dan bukti lainnya di tempat kejadian, pasti penjahat akan dihukum. Jadi, polisi memberikan potret itu kepada keluarga Satomi, tetangga, dan orang yang lewat di sekitar mencoba menemukan seseorang yang bisa mengenalinya. Sayangnya, bagaimanapun,
Bahkan tidak ada yang mengenali siapa orang di potret itu. Ini membawa kasus ke jalan buntu lagi. Satomi muda baru saja meninggalkan dunia ini. Ini membuat keluarga sangat sengsara. Lebih menyakitkan bagi mereka adalah tersangka tidak pernah ditemukan. Tidak ada yang melihatnya. Dia kabur tanpa jejak, seperti dunia telah tenggelam. Orang tua Satomi menabung 3 juta yen, atau sekitar 370 juta rupiah, untuk Satomi untuk membayar biaya kuliahnya di masa depan. Namun, tidak ada yang mengharapkan kemalangan seperti itu terjadi. Ayah Satomi sangat sedih dan marah. Dia mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan tersangka selamanya. Dia menempatkan semua 3 juta yen atau 370 juta rupiah yang semula merupakan biaya kuliah Satomi sebagai hadiah, berharap orang-orang dapat memberikan petunjuk. Poster hadiah dipasang di jalanan, diposting di tempat ramai, diposting di kantor polisi di seluruh negeri. Makin banyak yang tahu kematian seorang siswi sekolah menengah di prefektur Hiroshima. Meskipun petunjuknya terbatas, polisi prefektur Hiroshima tidak pernah menyerah. Mereka telah menyelidiki lebih dari 40.000 orang selama 10 tahun ke depan. Seiring berlalunya waktu, tersangka tetap menjadi buronan. Ayah Satomi juga membuat website online sendiri dan menulis jurnal. Dia update hampir setiap hari. Telah menulis selama 10 tahun. Dia akan menulis tentang perasaannya dan mengungkapkan perkembangan terbaru dari kasus ini. Selama lebih dari 10 tahun, ia telah menulis lebih dari 4.000 buku harian. Dia merindukan putrinya setiap hari dan berharap untuk menemukan tersangka suatu hari nanti, mendapatkan keadilan untuk putrinya. 11 tahun setelah insiden itu, polisi prefektur Hiroshima membawa ahli dari prefektur lain dan tim ahli dari Amerika Serikat untuk menyelidiki kembali. Kelompok ahli ini dikenal sebagai BAU. Ini adalah tim analisis perilaku FBI. Unit ini bertujuan untuk menggunakan analisis ilmu perilaku untuk membantu penyelidikan kriminal. Unit ini telah membantu memecahkan banyak kasus. Tim investigasi mengunjungi kembali TKP dan menanyai beberapa tetangga lagi. Mereka membuat analisis komprehensif melalui psikologi kriminal dan sampai pada kesimpulan pelaku tidak bermaksud menyakiti Satomi saat melakukan kejahatan, tetapi karena sesuatu yang lain terjadi yang mendorong pelaku untuk melakukannya. Mereka merekonstruksi penampilan tersangka 11 tahun setelah kejadian berdasarkan potret polisi dan teknologi modern. Dibandingkan dengan potret tahun ini, potret yang dihasilkan komputer ini lebih dekat dengan tersangka. Sayangnya, kasus ini tidak berkembang dengan bantuan ahli BAU. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kasus 10 tahun yang belum terpecahkan ini tidak akan terpecahkan. Pada suatu hari di bulan April 2018, hal yang tidak terpikirkan terjadi. Hari ini, polisi prefektur Yamaguchi di Jepang menerima panggilan alarm. Penelepon mengaku sebagai karyawan sebuah perusahaan konstruksi di kota Ube, prefektur Yamaguchi. Bosnya menendang pantatnya dengan keras. Karena kehilangan kemarahan, ia berharap bisa ditindak oleh polisi. Jadi, polisi datang ke perusahaan konstruksi. Bos dari pria yang ditendang itu bernama Kashima, pada usia 35 tahun. Dia adalah seorang karyawan lama perusahaan konstruksi dan telah bekerja selama 10 tahun. Karena beberapa konflik pekerjaan, dia marah dan menendang orang bawahan yang ditendang merasa sangat dirugikan. Jadi menelepon polisi dan meminta bantuan polisi. Polisi prefektur Yamaguchi setelah tiba di perusahaan mereka, kemarahan mereka berdua hampir mereda. Tapi karena menelepon polisi, kalau ikuti prosedurnya, polisi masih harus mencatat keduanya, terutama Kashima yang agresif. Saat polisi bersiap untuk mengambil sidik jari Kashima, dia menunjukkan kegelisahan yang sangat jelas. Tapi dia hanya berkonflik dengan bawahannya tanpa menimbulkan akibat yang serius. Ini termasuk kecelakaan cedera ringan. Setelah mendapatkan pemahaman rekan-rekan,
Setelah mengambil transkrip, Kasima diizinkan pergi. Seorang petugas polisi yang memberikan pernyataannya pada saat itu merasakan kegelisahan Kasima. Semakin dia memikirkannya, semakin dia selalu aneh. Jadi, dia menyerahkan sidik jari Kasima kepada atasannya, Markas Besar Polisi Prefektur Yamaguchi. Setelah beberapa hari, Markas Besar Polisi Prefektur Yamaguchi memasukkan sidik jari ke dalam database sidik jari untuk perbandingan. Tanpa diduga, sistem mengeluarkan alarm keras. Sidik jari ini sama persis dengan sidik jari yang tertinggal di TKP. Pembunuhan seorang gadis SMA di Kabupaten Guangdong 14 tahun lalu. Kasima tinggal di Prefektur Yamaguchi, kota Ube, yang terletak tepat di sebelah Prefektur Hiroshima. Kedua prefektur ini bersebelahan. Jarak dari kota Obe ke kota Hatsukaichi sekitar 100 km. Sangat mungkin bahwa dia melakukan kejahatan. Usia Kasima adalah 35. 14 tahun yang lalu dia berumur 21 tahun. Ini sesuai dengan usia tersangka yang digambarkan oleh adik dan nenek Satomi saat itu berusia 20 tahun. Polisi Prefektur Yamaguchi percaya bahwa Kasima diduga melakukan kejahatan besar. Dia ditangkap dan diserahkan ke polisi Prefektur Hiroshima. Pemilik perusahaan konstruksi Kasima bekerja terkejut setelah mendengar berita itu. Inilah yang dia katakan tentang Kasima. Dia tidak pernah bolos kerja dan memiliki sikap kerja yang baik. Maret 2020, kasusnya dibawa ke pengadilan. Ketika Kasima pertama kali ditangkap oleh polisi, dia menolak untuk mengakui kejahatannya. Tapi di pengadilan, dihadapkan bukti kuat, Kasima akhirnya mengakuinya. Kejahatan yang dilakukan lebih dari 10 tahun yang lalu, pengacara pembela akan mengajukan pembelaan atas pelanggaran ringan untuk Kasima. Kasima bilang dia tidak kenal Kitaguchi Satomi. Saat itu dia mengendarai sepeda motor dari Ube ke Hatsukaichi. Merasa tertekan karena ketidakbahagiaan di tempat kerja. Ada sangat sedikit orang di jalanan hari itu. Jadi menemukan Kitaguchi Satomi yang sedang berkendara pulang pada siang hari. Karena kecantikannya, dia memiliki pikiran jahat. Jadi dia mengikuti Satomi ke rumahnya. Setelah mengamati di luar pintu sebentar, memutuskan untuk bergegas ke kamar untuk melakukan serangan. Lawannya menolak. Kasima sangat marah. Jadi mengeluarkan alat lipat di sakunya. Kemudian itu menjadi bencana, kata pengacara pembela. Kejahatan ini disebabkan oleh stres kerja Kasima yang sudah berlangsung lama. Pertahanan mengatakan Kasima tidak sengaja ingin menyakiti Kitaguchi Satomi. Hanya karena tidak sengaja, semoga mendapat vonis ringan dari pengadilan. 18 Maret 2020, Pengadilan Distrik Prefektur Hiroshima membuat keputusan dalam kasus ini. Hakim mengatakan penjahat telah buron untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang mendalam bagi keluarga korban dan dampak buruk bagi masyarakat. Hakim terpidana menuduh Kasima melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian kasus besar yang belum terpecahkan yang dikenal masyarakat Jepang ini berhasil dipecahkan. Akhirnya sedikit kebahagiaan untuk keluarga Satomi. Ayah Satomi menulis ini di posting blog setelah persidangan. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Terlambat pada saat pengadilan, tapi tidak absen. Ayah Satomi masih memperbarui blognya sampai sekarang. Dia masih merasa bersalah tentang putrinya. Semoga dia bisa segera sembuh dari rasa sakitnya. Menghadapi hidup lagi, dia percaya ini juga yang diinginkan Satomi. Oke, sekian dulu dari cerita hari ini. Cerita lainnya akan lebih seru. Nantikan video kami selanjutnya. Klik subscribe untuk mendukung kami. Subscribe kami bisa langsung menonton video kami. Inilah Biro Investigasi. Sampai jumpa.